cinta, aku terpana pesona Indonesia. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Andreas Kenneth Jonathan dari kelas 2 BPA. Di sini saya akan mempresentasikan destinasi wisata yang ada di Provinsi Lampung, yaitu destinasi wisata alam dan destinasi wisata kuliner. Yang pertama adalah destinasi wisata alam. Wisata alam yang akan saya bahas adalah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dapat kita ketahui bahwa Taman Nasional Bukit Barisan Selatan berada di kawasan Barat Daya Sumatera, tepatnya di wilayah Lampung Barat, Tanggamus, Provinsi Lampung, dan wilayah Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Tujuan pendirian Taman Nasional ini adalah untuk melindungi ekosistem hutan hujan tropis dan kekayaan alam yang dimilikinya. Wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan termasuk dalam konservasi dunia, telah dilindungi oleh undang-undang, dan telah dijadikan sebagai situs warisan gugusan pegunungan hutan hujan tropis oleh UNESCO. Dan terdapat juga beberapa destinasi wisata alam yang ada dalam Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sebagai berikut. Yang pertama adalah Sukaraja Atas. Di kawasan Sukaraja Atas, wisatawan dapat melakukan berkemah, menjelajahi wisata, dan melakukan pengamatan terhadap satwa dan tumbuhan. Tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah Sukaraja Atas adalah tumbuhan bangkai jangkung dan bunga patma atau yang bisa kita sebut dengan bunga Rafflesia arnoldi. Sukaraja Atas merupakan wisata hutan hujan tropis yang cocok untuk melakukan pengamatan seperti jenis burung dan satwa liar seperti gajah Sumatera dan harimau Sumatera. Beberapa flora yang hidup selain bunga bangkai jangkung adalah kantong semar dan beberapa habitat bunga Rafflesia. Semua pengamatan itu bisa kita lakukan pada pagi hari. Namun jika ingin melakukan pengamatan pada malam hari, kita bisa melihat satwa seperti kelinci Sumatera dan tarsius. Dan semua aktivitas yang kita lakukan di Sukaraja Atas harus dilakukan dengan bimbingan atau pengawasan dari petugas jagawana. Yang kedua adalah Suoh. Suoh merupakan sebuah lembah yang memiliki ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Daya tarik destinasi ini adalah keberadaan sumber mata air panas yang berasal dari Gunung Purba dan letusan lumpur yang berpindah-pindah. Lembah Suoh memiliki 4 jenis danau yang saling berdekatan, dan juga danau ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. 4 danau tersebut adalah Danau Minyak, Danau Belibis, Danau Lebar, dan Danau Asam yang menjadi tempat favorit masyarakat untuk berendam air panas atau mandi. Dengan pesona tersebut, wisatawan dapat melakukan aktivitas lainnya di Lembah Suoh seperti bersampan, berenang, menjelajahi wisata, sampai berkemah. Yang ketiga adalah Wai Pemerihan. Wai Pemerihan merupakan salah satu spot yang sangat menarik untuk dikunjungi. Para wisatawan dapat menaiki gajah dan menyeberangi sungai untuk melihat pemandangan Wai Pemerihan dengan pengawasan dari petugas jagawana. Beberapa atraksi yang dapat kita lihat di Wai Pemerihan adalah melihat gajah yang telah dilatih untuk melakukan patroli, melihat keseruan gajah yang sedang mandi, dan memberi makan gajah dengan pakan yang telah disesuaikan. Yang keempat adalah Kubu Perahu. Kubu Perahu merupakan salah satu destinasi favorit wisatawan jika berkunjung ke Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Destinasi ini merupakan sebuah perbukitan yang dikelilingi oleh pohon yang berumur ratusan tahun. Selain memiliki flora dan fauna yang dilindungi, tujuan wisata yang menarik di Kubu Perahu adalah air terjun. Di Kubu Perahu memiliki 3 jenis air terjun, yaitu yang pertama air terjun Wai Asa, lalu air terjun Sepapahan kiri, dan air terjun Sepapahan kanan. Kegiatan yang dapat kita lakukan di Kubu Perahu adalah menjelajahi hutan, air terjun, berkemah, dan melakukan pengamatan terhadap satwa dan tumbuhan. Hal ini dikarenakan wisata ini memiliki air terjun dan pemandangan alam yang sangat indah. Dan yang kelima adalah Tampang, Blubuk, Danau Menjukut, Wai Sleman, dan Blimbing. Berbagai kegiatan yang dapat kita lakukan sepanjang kawasan ini. Para wisatawan dapat melihat flora langka yaitu bunga Rafflesia arnoldi atau Patma raksasa dan bunga bangkai, serta bisa melakukan penelitian terhadap tumbuhan tersebut. Selain itu pula, di sepanjang wilayah kawasan ini memiliki wisata bahari, sehingga para wisatawan dapat melakukan aktivitas seperti berenang, menikmati air terjun dan berkemah.
untuk menikmati sensasi dunia alam bebas. Nah, setelah destinasi alam tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa destinasi wisata kuliner sebagai berikut. Yang pertama adalah mie pangsit ubi cilembu. Mie pangsit berbahan ubi cilembu ini merupakan makanan khas Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Selain enak, mie pangsit ini memiliki kandungan antioksidan dan potasium yang tinggi untuk mencegah gangguan ginjal, kanker, dan tumor. Mie pangsit ini tidak berbeda dengan mie pangsit lainnya. Namun, mie pangsit ini memiliki bahan dasar ubi manis cilembu dan bahan lainnya seperti tepung, telur, garam, dan bahan-bahan lain yang akan dicampur atau diolah menjadi mie. Yang kedua adalah nasi uduk toha. Nasi uduk ini merupakan makanan khas Lampung yang memiliki rasa gurih, nikmat, dan legit yang ditambahi dengan bawang goreng. Bahan pelengkap dari nasi goreng uduk toha adalah kerupuk emping, ayam goreng, tahu, tempe, telur dadar, dan juga sambal. Kisaran harga untuk satu porsi nasi uduk toha adalah 15.000. Yang ketiga adalah pisro. Pisro merupakan makanan khas Lampung yang diolah dengan menggunakan ikan. Ikan yang biasa digunakan adalah ikan betok atau ikan tembakang. Jenis ikan ini diyakini memiliki rasa gurih, daging tebal, dan teksturnya yang padat, sehingga banyak diminati oleh masyarakat Lampung. Untuk cita rasa, makanan ini sangat komplit karena memiliki perpaduan rasa gurih, manis, dan pedas. Untuk rasa manis diambil dari gula aren yang digiling dengan bahan rempah-rempah lainnya. Untuk rasa pedas berasal dari rasa sambal spesial pisro. Dan untuk rasa gurih yang nikmat diambil dari terasi ikan. Baiklah teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan mengenai destinasi wisata yang ada di Provinsi Lampung. Semoga teman-teman dapat menikmati video saya. Terima kasih. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia.